Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Yang pertama, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang penerapan budaya positif di sekolah dalam aksi nyata saya di modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelum kita ke sana, izinkanlah saya untuk membacakan pertanyaan ini tidak untuk dijawab. Bapak Ibu bisa meresapi saja, nanti sebentar ada hal untuk kita bisa menjawab. Apakah Bapak Ibu setuju bila pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Bapak Ibu, sebentar menjawab tidak. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Kalau anak diberikan hadiah, apakah dia bisa meningkatkan prestasi siswa? Yang ketiga, guru harus dapat memberikan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapi oleh siswa. Solusi. Yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Kita lihat yang berikut tentang diseminasi penerapan budaya positif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia itu adalah diseminasi itu adalah penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya. Sementara diseminasi itu berkaitan dengan tindakan inovasi. Tindakan inovasi yang mana berkaitan juga dengan yang mana disusun dan disebarkan berdasarkan perencanaan yang matang. Jadi kita buatkan perencanaan yang matang, selalu melalui diskusi, setelah itu baru kita sepakati bersama, baru kita laksanakan inovasi tadi. Itu yang dinamakan penerapan budaya positif dalam Kamus Bahasa Indonesia diseminasi. Yang berikut, dalam konsep budaya positif ini ada 7 yang akan sama-sama kita lihat bersama, ada 7. Yang paling pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu adalah disiplin positif. Yang ketiga itu motivasi perilaku manusia. Yang keempat itu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, dari ketujuh dimensi budaya positif tadi, kita lihat pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter atas budi pekerti siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu sama-sama tentang profil pelajar Pancasila dalam KUMER, kurikulum merdeka itu yang paling utama ini. Baik kita membuat visi misi di sekolah juga harus berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ada 6. Yang paling pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dia berbicara tentang iman dan karakter, keyakinan setiap peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua itu berkebinekaan global. Bagaimana menghargai keberaneka-ragaman, kebinekaan. Kita Indonesia itu kan adalah majemuk dengan budaya agama juga berbeda. Itu pada poin yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Itu adalah bagaimana tindakan-tindakan yang mencerminkan gotong royong yang bisa terjadi pada P5. Berikut, mandiri. Berarti siswa bisa mandiri dalam hal apa saja. Jangan semua terbantu oleh guru. Tapi siswa bisa mandiri untuk berjuang menemukan sesuatu yang baru dengan cara sendiri. Itu mandiri. Yang berikut, kreatif. Bagaimana siswa bisa berkreatif dalam setiap hal. Yang menjadi hal yang paling utama adalah kita guru harus perlu memberikan ruang kepada siswa. Yang paling terakhir bernalar kritis. Nah, ini yang sering kita menjadi persoalan, bukan persoalan. Kadang-kadang paradigma kita tadi orang kritik itu kadang menjadi musuh kita. Padahal bernalar kritis itu dia berpikir kritis. Jangan sampai yang kita buat itu menurut kita benar, menurut dia salah. Dia bertanya. Berarti satu hal yang mau kita sampaikan dia mau mengemukakan pendapatnya. Itu perlu juga kita perhatikan.
Berikut yang kedua tentang disiplin positif. Ini adalah pendekatan dalam disiplin dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah dari pertanyaan yang pertanyaan pertama tadi. Kadang kita memberikan hukuman, anak takut. Berikan hadiah, anak senang. Sekarang kalau tidak ada hadiah, anak senang tidak. Berhukum tidak senang. Sama juga memberikan hukuman. Ketika tidak ada hukuman, dia bilang, aku dulu kasih hukuman dan saya buat lagi. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif itu, maka diharapkan tindakan kekerasan dihindari. Jadi kayu apa yang akan kita perhindari nanti. Jadi disiplin itu sebenarnya berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin kadang diterapkan dengan hukum, beda. Jadi banyak cara yang bisa dibuat untuk meningkatkan kesadaran siswa untuk membentuk karakternya secara positif, agar dia bisa menjadi orang yang mereka inginkan, yang bisa menghargai diri sendiri. Kalau kita bilang kita hukum dia, berarti saya ke sekolah baru berhukum, berarti saya pulang dulu. Saya takut dia. Itu contoh-contoh kecil. Berikut, ini tentang disiplin positif. Bapak Ibu bisa lihat, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Disiplin itu berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini kita bisa ibarat itu adalah kita mengembalikan dia punya keyakinan. Kita mana dari tadi kita bisa macam apa dia kembali punya keyakinan untuk pulih kembali. Itu restitusi. Yang pertama hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila mulai kita takut. Konsekuensi dari para disiplin dari itu adalah memerlukan monitoring. Hukuman tadi kalau diberikan monitoring masih bisa, kalau tidak monitoring masih tidak akan berjalan. Maka restitusi yang diberikan adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perlakuannya. Dia harus bertanggung jawab. Kalau saya tidak disiplin, saya akan mengganti. Yang berikut, murid akan tersakiti. Konsekuensinya apa? Murid pasti tidak nyaman. Sakit konsekuensi pasti tidak nyaman. Maka yang terjadi adalah murid harus mendapatkan penguatan. Kita harus memberikan kekuatan. Yang berikut, yang dibuat hukuman dibuat oleh guru nih. Itu dibuat oleh guru dan murid. Itu adalah dalam kesepakatan kelas. Maka yang di sini adalah murid akan melakukan keyakinan kelas. Kita sepakat bersama dalam kelas. Yang kita sepakat hal yang positif. Yang berikut, murid atau anak membenci peraturan. Maka konsekuensinya harus menghormati peraturan. Karena kadang-kadang anak-anak mengerti peraturan apa saja maka bisa terjadi. Makanya murid harus menghormati dirinya sendiri. Kalau ketika peraturan kita buat keyakinan kelas akan kita buat baik, maka dia akan menghormati dirinya sendiri. Yang berikut, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jelas konsekuensinya harus terjadi dan restitusi merupakan pilihan. Ini pilihan karena yang terjadi maka kita harus membuat pemulihan terhadap dia punya sikap tadi. Yang berikut, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Banyak harus kesalahan disembunyikan. Maka mereka akan konsekuensinya mereka harus belajar taat peraturan. Maka di sini maka mereka akan mengucapkan masalah. Saya buat begini. Ketika restitusi kita buat maka dia bisa sadar bahwa harus memperbaikinya. Sekarang saya bisa bertanya. Dari ini ada 2:14. Sekarang teman-teman bisa menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi tadi. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, apa hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Oke, kita lihat. Konsekuensi, bukan hukuman. Karena itu kita sudah sepakat bersama. Ya, kita sepakat. Itu bukan hukuman, kesepakatan. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat satu ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, menurut konsekuensi kita lihat bersama. Itu hukuman. Itu hukuman. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, itu adalah konsekuensi. Yang berikut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut Ibu,
hukuman. Kita lihat, ya hukuman. Yang berikut, menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berarti dia membuat kesalahan, maka dia harus memperbaiki kesalahan dengan cara konsekuensinya tadi. Berikut, kita lihat motivasi perilaku manusia. Ini berkaitan dengan 3 motivasi untuk apa kita bersama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi. Bagaimana kita dalam buku Rian and Gosen itu restitusi 10 itu itu ada motivasi perilaku 3 perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, satu, ada yang takut, ada saya senang ke sekolah kalau sebentar saya jawab benar, ibu guru kan saya dulu apa misalkan saya bilang bisa bertanya. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Terakhir, yang berikut adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini pandangan pendapat para ahli. Ya, jadi pendapat para ahlinya adalah bagaimana kita melihat cara-cara kita bagaimana memberikan penghargaan ataupun hukuman dengan cara-cara yang mana mengontrol perilaku yang macam bisa mengatur perilaku bisa. Yang kita berikan hukuman dan apa bisa juga. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama ini bertahan hidup. Setiap kita pasti berusaha untuk bertahan hidup dalam hal apa saja. Beras tidak ada juga pasti kita akan cari. Selanjutnya anak-anak tidak makan pasti tidak mungkin. Sekalipun kita orang tua makan apa adanya, tetapi anak pasti harus makan ya. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Ini menyangkut tentang kita. Ini kami pakai gambar kasih sayang dan rasa diterima. Baik anak itu di rumah maupun di sekolah. Dia harus memiliki, dia harus mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman yang lain. Makanya bullying itu yang harus kita hindari. Sering kita di sini memang tidak terasa ya, tapi kadang-kadang ada yang di sekolah-sekolah itu mungkin latar belakang keluarganya berbeda, maka terjadi diskriminasi. Makanya kurangnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut, kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bahwa bisa bebas-bebasnya. Kebebasan itu harus ada kontrolnya, di mana kita dulu sebagai pengontrol atau pengawas. Kita berikan pembelajaran kepada anak-anak, kita perlu dikontrol. Penggunaan HP juga sama harus perlu dikontrol. Yang berikut, kesenangan. Setiap manusia pasti mencari kesenangan, bisa mencari tempat hiburan, bisa mengunjungi tempat-tempat yang mana kita merasa untuk bisa melepaskan segala kecapian kita, atau juga bisa juga kesenangan juga bisa kita saya merefleksikan saya punya apa ini untuk saya memperbaiki. Yang berikut adalah penguasaan. Ini kita berbicara tentang penguasaan materi dan lain sebagainya, teknologi dan semua. Dari sekarang ini kan anak-anak sekarang malah anak-anak lebih kuasa HP daripada kita. Untuk kecil. Yang berikut, contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Pertama, dari 5 tadi ya, ada 5 tadi itu. Dari bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan dan yang terakhirnya tadi ya penguasaan. Dari 5 ini, contoh ini, menurut pernyataan ini dia masuk dalam kedua tadi yang mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, karena seru jadinya. Dia ini kebutuhan